They're not what you think they are. They're smarter. They're faster. They're organized. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Netflix yang berjudul Army of the Dead. Film ini berkisah mengenai sekelompok tentara bayaran yang mendapatkan tugas untuk membobol suatu berangkas dan mengambil uang yang ada di dalam kasino tersebut nih. Permasalahannya adalah lokasi daripada kasino tersebut ada di dalam sebuah kota Las Vegas di mana seluruh penduduknya itu sudah menjadi zombie dan haus akan daging, darah dan segalanya tuh ya pokoknya ya. Nah, kira-kira nih misi ini berhasil apa enggak nih kalau di film ini? Nah, orang di balik film ini bukan sembarangan orang nih. Dia itu yang baru aja istilahnya bisa bilang ini booming juga dengan film Justice League. Tapi bukan si Joss Whedon ya, bukan Joss Whedon ya. Jadi si Zack Snyder. Nah, sekarang ini sudah bergabung dengan saya ini beberapa teman kongko nih sekaligus nih. Yang pertama ada Bre Alfian dari Sini Aja. Halo, apa kabar Bre? Apa kabar? Baik. Gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya BB69? Sehat-sehat, puji Tuhan sehat. Nah, yang kedua ada Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo, Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik, Mas. Sehat selalu. Ini kayaknya cuma Mas Watching nih yang protokol kesehatan. Mengap di kamar. Oke, dan teman kongko yang ketiga adalah Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar, Mas Dian? Ya, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya semua? Sehat. Nah, sekarang saya ingin menanyakan nih, sewaktu kalian mendengar ini akan dibuat sebuah film zombie yang disutradarai, ditulis oleh si Zack Snyder, dan film zombie ini bergenre heist, bukan main-main nih. Nah, ekspektasi kalian nih bagaimana nih? Kita mulai dari Mas Watching dulu. Halo, ya Mas. Tadi barusan aku nonton Mas, kurang lebih 10 menit lalu Mas, selesai Mas, benar-benar selesai 10 menit lalu aku tonton. Filmnya sih menurut gua itu ya Mas ya, yang seperti Mas VW sih, gue setuju Mas VW, aku sempat baca ya Mas VW sekilas saya secara baru aja tadi. secara lihat terhibur sih Mas. Ternyata 45 menit terakhir aku sih lumayan terhibur sih Mas. Iya. Tadi aku sempat WhatsApp Mas Bebe ya, pas 1 jam aku tonton itu aku bilang, wah ini aku back kritik nih filmnya nih, bla 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 bla, aku bilang gitu ya. Nah, ternyata 45 menit terakhir ya cukup menghibur lah Mas itu Mas. Cukup menghibur sih. Aku cukup terhibur, cukup puas secara nggak mikir secara teknisnya Mas ya. Kalau aku nggak mikir secara teknisnya, nggak mikir secara detailnya sih cukup terhibur sih Mas. Kalau dari ekspektasi sebelum nonton gimana Mas? Apa yang Mas ekspektasikan? Sebenarnya sih yang aku ekspektasikan sama kalau kita lihat dari trailer ya Mas ya, dari trailer sebenarnya sih kurang lebih sih seperti itu filmnya Mas. Sebenarnya kurang lebih bayangan aku seperti itu kerangka filmnya. Tapi ini untuk isi perampokannya Mas ya, perampokannya sama orang-orang yang 6 orang itu tuh menurut aku tuh kayak nggak digali secara baik ya Mas ya, menurut aku ya. Kurang dieksplor secara sempurna. Dieksplor itu di menit 15 sampai menit ke 1 jam itu kayak tanggung-tanggung menurut aku Mas. Jadi kayaknya kurang tergali secara pertemuannya tuh sayang. Jadi 45 menit awal tuh menurut aku tuh agak sayang itunya, konflik yang diciptakan. Terus premis cerita itu yang ketika dia tengah-tengah perjalanan itu kan filmnya kan kalau kita lihat kan sebenarnya kayak tipe-tipe kayak Maze Runner gitu ya, kayak perjalanan itu ya Mas, perjalanan menuju itunya Mas, aku kurang suka perjalanan menuju tempat zombinya itu kayak terlihat mudah tapi ngejelimet Mas menurut aku Mas. Ya sekilas gampang, mereka gampang banget ke sana, tapi kayaknya prosesnya tuh kayak ngejelimet Mas, yang buat nonton Mas menurut aku Mas. Mudah tapi ngejelimet ya. Iya. Sekilas gampang-gampangnya mereka masuk ya, terus tiba-tiba udah ke berangkas itu. Tapi kayaknya
apanya yang bikin sesuatu hal tuh kayaknya ada suatu sequence tuh yang terlihat eh, sequence yang di menit 15 sampai 1 jam itu kayak terlihat itu ya sayang gitu durasi ya, jadi nggak termanfaatkan dengan baik. Harusnya durasi 2,5 jam sih nggak apa-apa kalau misalnya memang padat gitu loh, berat-berat atau padat yang berkualitas banget gitu. Maksudnya itu kayak terlihat kelemahan di 5 menit 15 sampai menit 60-an aku lihat sih Mas. Konfliknya kurang tertata, terus orang-orangnya mungkin minimal ada 1 atau 2 orang mungkin yang sedikit agak terkenal dikit Mas, harusnya Mas ya kalau menurut aku ya. Kayaknya tuh acting yang teman-teman ini aku lihat kayak sedikit ini ya, karena kurang terkenal kali Mas ya. Kurang terkenal jadi kayak aura filmnya jadi sedikit kalah sama si kalah sama nama besar si Zack Snyder ya Mas, menurut aku Mas, jadi Mas ekspektasi orangnya yang nonton. Oke. Itu sih. Nah, Agak besar. kalau dari Mas Dian sendiri nih, dari WF Corner gimana nih? Ekspektasi plus yang didapatkan. Kalau ekspektasi awal ya, karena ini adalah film originalnya Netflix, saya tuh sempat mikir gini, dalam waktu 1 tahun terakhir itu Netflix itu agak melempem dalam hal film originalnya, menurut saya dibandingkan seri-series originalnya. Di tahun terakhir kan seri-seriesnya banyak yang mencuat banget lah, kayak The Queen's Gambit, terus Alice in Borderland, Lupin, dan lain sebagainya. Tapi untuk film sendiri, di pertengahan tahun 2020 sampai setahun sekarang ini masih agak melempem gitu dibandingin tahun-tahun sebelumnya, kan kayak ada The Irishman ya, terus The Marriage Story, Extraction lah mungkin terakhir, dan belum ada lagi film dari Netflix itu yang benar-benar bisa menggemparkan dunia medsos ya untuk para kalangan pecinta film gitu. Rasanya tuh belum ada lagi, dan harapan itu rasanya ada gitu ketika Netflix mengumumkan akan adanya film bertema zombie yang tidak main-main, disutradarai oleh Zack Snyder yang namanya sendiri kan lagi naik daun banget nih sekarang, lagi semua mata tertuju ke dia lah mungkin sekarang nih dengan suksesnya Zack Snyder Justice League dan juga berlanjutnya kampanye Restore the Snyderverse gitu. Jadi harapannya tinggi banget gitu untuk film ini. Jadi waktu hari H itu pun banyak saya perhatiin kreator-kreator lain atau teman-teman langsung nonton di siang harinya gitu begitu film ini tayang gitu. Jadi antusiasnya kan udah kelihatan dari situ. Dan kebetulan saya sendiri nontonnya malam, jadi saya sempat lihat beberapa review-review singkat teman-teman yang udah nonton, rata-rata mayoritas justru pada kecewa gitu. Yang itu pada akhirnya membuat saya merendahkan ekspektasi saya ketika mulai menonton film ini. Yang saya pikir durasinya sebanyak ini, kalau ternyata nggak asik gitu dan membosankan, ya udah saya bagi 2 aja, nonton hari ini mau besok gitu. Tapi ternyata ketika saya nonton, saya cukup enjoy dan menikmati banget tiap proses alur cerita filmnya gitu, dari awal sampai pada akhirnya. Saya ngerasa 2,5 jam itu, meskipun saya pribadi mereview dan menulis itu ada durasi kepanjangan, bagi saya nggak terlalu berasa gitu, karena mungkin ceritanya yang ringan dan enak diikutin, asik lah gitu, enjoyable dan sangat menghibur menurut saya sih. Terlepas dari mungkin ceritanya yang masih banyak kekurangan sana sini, ya mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Itu sih kok saya. Oke. Sebelum kita lanjut ke Brain nih, sebenarnya ini film ini kan sebenarnya udah direncanakan sejak 2007 ya, kalau nggak salah ya. Tapi sepertinya itu ditunda oleh si Warner Bros. Akhirnya baru sekarang ini 2019 baru kesampaian ya untuk. Nah, Ya. Dari Bre, gimana Bre? Bre Alfian, sini aja channel. Jujur aja ya, ekspektasinya nggak terlalu tinggi sih. Karena sebenarnya ini tuh kalau boleh jujur, ini film Zack Snyder pertama yang aku tonton. Karena nggak ngikutin directingnya Zack Snyder di film-film sebelumnya kayak 300, Man of Steel gitu nggak tonton. Apalagi Justice League yang Snyder kan juga nggak tonton. Karena mungkin kayak kalau dibalik ke superhero gitu nggak begitu tertarik sih. Jadinya ketika Zack Snyder ada di sini ngedirect Army of the Dead ini, ya nggak ada ekspektasi terlalu tinggi juga. Dan saat itu nggak lihat trailernya juga sih, jadi kayak benar-benar pure aku nggak tahu apa-apa kayak gimana isinya. Dan dari postingan-postingan kayak dari Mas BBC Nine yang ngepost tentang poster-poster karakternya, ya cuma sekedar lihat aja, tapi tahu kalau ini bakal booming karena sendiri yang Zack Snyder lah yang ngedirect kan. Dan benar-benar nggak ada ekspektasi sih, nggak terlalu tinggi. Dan pas nonton juga sebenarnya enjoy aja sih
Kalau dari segi enjoyment enjoy, tapi kalau dari segi cerita agak kurang kalau dari saya sih. Gitu. Ekspektasinya nggak terlalu banyak, jadinya ketika nonton ya biasa aja sih, maksudnya tetap terhibur, tapi maksudnya nggak ada rasa kecewanya gitu. Itu sih yang gue rasain sih. Yang gitu sih. Nah, kalau saya pribadi ini, seperti si Mas Watching tahu, waktu itu kan kita pernah ngobrol nih soal zombie, Mas ya. Saya ini suka terhadap film-film zombie nih. Dan saya kebetulan suka juga sama Snyder. Dalam arti saya ngikutin film-film Snyder. Dan untuk film Army of the Dead ini jujur ini saya mempunyai ekspektasi yang cukup tinggi nih. Dalam arti saya ingin mendapatkan sebuah film zombie setidaknya itu seperti Dawn of the Dead yang lalu lah, berarti tapi ini metodenya ini istilahnya jenisnya yang haze, yang istilahnya kekinian nih. Saya berharap cukup tinggi nih, dan setelah saya tonton istilahnya jujur agak di bawah harapan saya, walaupun saya ini masih bisa enjoy, masih bisa menikmatinya segala aksinya, segala istilahnya tata kameranya, ini saya masih bisa nikmati nih. Tapi ya tadi itu, di balik menikmati ini masih di bawah ekspektasi saya, jadi misalnya ada kelebihan tapi ada kekurangannya juga, seperti itu. Nah, kita kembali ke Mas Watching nih, Mas. Kalau kita ngomongin soal kelebihan dari film ini dulu deh, kira-kira ada nggak, Mas? Kelebihannya menurut aku memang satu, nama besar Zack Snyder ya, apalagi kan kita menantikan ini zombie kedua nih setelah Dawn of the Dead kan. Dawn of the Dead menurut aku tuh salah satu film zombie terbaik ya, salah satu zombie terbaik walaupun klasik ya, kita lihat kayak kesannya klasik dan dalam satu, apalagi tipe yang kayak aku Mas, aku suka kan tipe-tipe film tuh yang ruangan satu gedung. Itu hampir tuh waktu menit ke apa ya 1,5 jam aku merasa nih, aku sebenarnya suka Mas kan di dalam gedung apa Mas, Colosseum itu apa ya? Yang di Army of the Dead. Kasino, betul. Kasino. Oh iya, kasino itu kan sebenarnya kan dapatlah satu ruangannya lah, kita ngomong lah ya, nuansa satu ruangannya. Tapi kelebihannya ya itu satu lokasi syutingnya aku suka Mas, lokasi syutingnya aku suka. Terus dia punya teknik apa zombinya ketika dia lari, ketika dia berhadapan atau dia kemampuan zombinya menurut aku di atas rata-rata sih. Memang tuh mungkin udah asam garam si Zack Snyder kali Mas ya. Menurut aku sih untuk film zombie dia termasuk zombie yang diciptakan ini lumayan lumayan, walaupun kita nonton di TV ya, maksudnya bukan bioskop, cukup bisa bikin ini sih, cukup bikin menebarkan juga lah, kita bilang lah menebarkan juga kan. Ada banyak adegan tuh yang cukup memorable, yang cukup kita bisa ingat kesebisannya atau apapunnya itu. Kalau ditanya keunggulannya Mas ya, strength-nya film ini kalau menurut aku adegan itu sih Mas, lebih ke aksi-aksinya cukup menghibur sih menurut aku sih Mas. Itu sih poinnya sih menurut aku, aksi-aksinya nggak bisa kita pandang sebelah mata sih, walaupun memang ceritanya memang kita seperti ini. Mungkin di sutradara lain tuh banyak ya Mas ya, kayak film Kane kalau kita lihat penjahatnya tuh kepala penjahatnya kan kayak Ken ya Mas ya, film horor yang Ken itu kayak pakai topeng gitu. Kayak si Ken. Itu nggak kayak si Steve Tyler ya Mas ya, Aerosmith ya. Iya sih, itu paling adegan aksinya sih Mas yang secara garis besar aku bisa terhibur sih, satu nilai plus sih. Itu sih biasa sih ya. Actionnya cukup menghibur sih menurut aku sih. Aksinya menghibur, oke. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau dari keunggulannya sih dari saya jelas film ini mengedepankan sisi visualnya sebagai power ya, sebagai kekuatan utama dari film ini sih. Saya rasa emang tetap di visualnya yang luar biasa dengan sinematografi khas Snyder lah, yang artistik dan sinematik gitu, yang saya cukup bisa melihat hal tersebut gitu sedari ya pertengahan film itu, ketika mereka ini tim ini udah terbentuk masuk Las Vegas ya, di mana ada zombinya yang rajanya itu ngelihat dari atas, dari patung Liberty di sorotnya seperti itu kan khas Snyder banget itu artistiknya gitu. Dan bahkan adegan-adegan gore-nya itu kan terbilang brutal tapi nggak apa ya, maksudnya bisa dinikmati lah, brutalnya itu cukup estetik gitu. Jadi Snyder itu cukup memperhatikan hal-hal detail seperti itu gitu. Untuk dari sisi visualnya yang otomatis memang jadi
sering menjadi keunggulan Snyder di film-film garapannya gitu, dan itu terlihat lagi di film ini, yang dimana satu poin keunggulan ini menurut saya ini ceritanya ringan gitu. Nah, ceritanya ringan itu mungkin bagi sebagian orang bisa menjadi kelemahan, bisa juga jadi keunggulan. Tapi bagi saya untuk sebuah film tontonan, film popcorn ya istilahnya gitu, movie popcorn gitu, jadi cukup menyenangkan gitu melihat ceritanya yang mudah dipahami, jadi kita nggak terlalu serius untuk nonton film zombie ini. Premisnya kan sederhana gitu, meskipun alurnya di awal cukup lama untuk sampai menuju misinya itu, tapi ceritanya cukup mudah dipahami gitu. Meskipun sekali lagi ya karakter-karakternya itu agak kurang gitu, seperti teman-teman lain udah singgung tadi itu. Jadi itu sih 2 poin keunggulan bagi saya, sisi visual sama ceritanya yang nyaman diikutin lah, menyenangkan dan menghibur karena ringan. Oke. Nah, kalau dari Bre Alfian gimana, Bre? Sebenarnya hampir sama kayak yang dari Woping Channel sama Mas Dian ya. Jadi poin satu yang bikin Zack Snyder yang istilahnya lagi booming sekarang kan, lagi terkenal-kenalnya, itu jadi kelebihannya. Yang kedua di segi actionnya ini benar-benar jadi hal yang ditonjolin nih di film Army of the Dead ini. Benar-benar aksi brutalnya ya kayak Mas Dian tadi, brutal, gory, tapi masih tetap bisa dinikmatin. Karena istilahnya ya nggak terlalu brutal, kayak misalkan contoh yang brutal banget kayak gory, kayak misalkan yang Indonesia Dread kayak gitu kan, Dread Redemption, itu kan brutalnya sampai kayak gini segala kan. Yang di sini tuh benar-benar masih tetap enak ditontonnya gitu, nggak terlalu ngeri-ngeri banget gitu. Brutal dan gorinya setuju sih, tetap estetik, dan itu salah satu yang ditonjolin di sini oleh Zack Snyder-nya kan. Yang ketiga, setuju banget di segi visualnya yang ditonjolin. Gue bener-bener suka sama visualnya sih, Mas. Bener-bener warna-warni, dan setuju banget sama Mas Dian tadi, estetik juga yang ditonjolin. Nah, mungkin karena ini film Zack Snyder pertama saya, jadinya mungkin ini ciri khasnya Zack Snyder. Karena tadi kan barusan Mas Dian bilang yang selalu Zack Snyder bikin kan estetiknya, visualnya, pengambilan gambarnya. Jadi tahulah kalau dari segi ini bisa nebak lah, untuk film sebelumnya bisa nebak. Tapi untuk segi keunggulannya film ini itu di bagian visual, di bagian actionnya, sama ya direktornya Zack Snyder. Mungkin tambahan satu lagi nih, bener sama katanya Mas Dian, itu ceritanya memang simple, good premise. Benar-benar bisa dinikmatin oleh semua orang yang istilahnya ya itu tadi konflik itu. Tontonan yang ya udah dinikmatin aja tanpa usah dipikirin. Sebuah cerita yang sederhana. Jadi ada empat keunggulannya di situ sih. Lebihnya di bagian visual sama actionnya sih, sinematografinya keren. Dan mungkin satu lagi nih, maaf ya, itu bagian opening title-nya itu yang paling keren sih menurutku. Oh ya, benar, setuju. Opening title-nya yang paling keren, bener-bener kayak berasa nuansanya tuh, actionnya kerasa banget di situ, ceritanya juga kayak keren loh. Itu salah satu khas Snyder juga tuh, opening title ya. Selalu kayak gitu ya, berarti ya? Di Justice juga gitu ya. Ini menarik. Nah, emang bener sih, kita nggak bisa istilahnya tutup mata bahwa Zack Snyder itu terkenal dengan istilahnya memanjakan mata dengan istilahnya segala macam sinematografinya, segi estetiknya, kegorannya pun dibikin estetik nih, bener ya. Kalau arti jadi tadi Mas Dian itu bilang nggak terlalu kelihatan kasar seperti kita lihat di film-film zombie Italia lah kita bilang, atau zombie klasik itu mereka sadisnya itu kelihatan lebih istilahnya lebih ke sadis, bukan lebih ke estetik. Nah di sini emang kelebihannya dari Snyder emang seperti itu sih, kayaknya membuat film itu seolah-olah itu cantik ya. Ini tadi cukup menarik nih, karena di satu sisi dari segi cerita ada yang bilang itu ceritanya kurang. Tapi di satu sisi malah dibilang itu merupakan kelebihan nih, istilahnya karena ringan ini merupakan kelebihannya. Tapi di satu sisi ini ada yang bilang ya ini ceritanya berantakan. Nah kalau dari kalian semua nih, kalau kita fokus ke segi cerita, apa nih yang kurang atau apa yang lebihnya dari segi cerita ini? Kalau Mas Watching gimana Mas? Kalau dari segi cerita gimana? Dari segi cerita seperti yang tadi aku informasikan sih Mas, sebenarnya dari menit ke-15 sampai pertengahan film, menurut aku proses dia menuju ke sana dan juga pengenalan tokoh-tokoh untuk teman-temannya itu menurut aku terlalu simple, tau gak Mas? Terlalu simple, tapi perjalanan ke sananya tuh seperti kayaknya agak rumit gitu loh. Kayak kesannya rumit banget gitu Mas, rumit tapi
agak mudah untuk mereka sampai ke sana gitu sih Mas. Dipanjang-panjangin gitu maksudnya? Iya, dikepanjang-panjangin, terus juga penokohan-penokohan karakternya menurut aku juga banyak yang nggak perlu Mas, kayak misalkan tuh yang nemenin anaknya tuh yang cewek itu ya, yang nemenin anaknya itu, yang anaknya yang nemenin itu aku lupa namanya deh tuh yang cewek itu, terus juga beberapa scene seperti misalkan konflik yang ditimbulkan kayak misalkan istrinya yang ketika di lift ketika dia meninggal kan dia ada mengatakan gue bukan soal uang gitu kan ya. Betul, pacarnya gitu. Kayak pas nyampe sono baru dia bilang gitu kayak kurang pas kayaknya Mas ya kalau menurut aku ya. Seolah-olah pengen didramatisir aja ya sebelum nonton cuma itu jadi sayang gitu tapi terlalu mudah dari hal penyebutan seperti itu. Terus juga ya dramatisir untuk teman-teman yang meninggal ya Mas ya. Yang ibaratnya yang meninggal duluan gitu, yang tewas duluan juga kayaknya sedikit untuk sekelas Zack Snyder kayak sedikit terlalu biasa ya menurut aku ya kayaknya ya. Adegan-adegan yang meninggal. Terus salah satu apa kelebihan atau kekurangan aku juga bingung misalnya adegan endingnya misalkan pas helikopter itu kayak dia menciptakan kan berantem di helikopter ya Mas ya. Jelas adegan-adegan itu kayak terlalu sering banget Mas di film action Mas. Iya juga sih. Iya betul. Baru itu aku teringat film banyak banget tuh film yang di helikopter tuh contoh kayak apa tuh yang filmnya si Chloe Grace Moretz itu yang barusan kemarin ya sekilas ya. Chloe Grace terus film apalagi sih banyak deh tuh film Peninsula di Street, 22 Jump Street. Iya, terus Peninsula pun juga adegannya kita teringat adegan gitu, padahal itu film zombie, tapi dia berusaha untuk bikin adegan tuh seperti Peninsula kedua juga, Mas. Ayo pas itu helikopter, gitu, helikopter. Terus filmnya si The Rock itu apa tuh yang tentang Godzilla juga ada kayak helikopter gitu, adegan-adegan kayak gitu, kayak kita sering lihat gitu adegan-adegan kayak gitu tuh yang The Rock apa Mas? Yang Godzilla atau apa judulnya? Yang King Kong. Rampage ya, banyak adegan tuh kita ngingetin sama film Rampage juga kayak gitu. Terus sama film Ken juga Mas yang aku bilang film horror yang slash itu tuh yang bintangnya si Ken yang main Smackdown itu ya. Itu sih Mas paling Mas. Itu salah satu menurut aku suatu hal sekilas cerita tuh banyak kita temukan di film-film Hollywood yang lainnya gitu Mas. Beberapa adegan-adegannya kayak lihat secara originalitasnya gitu loh Mas. Tidak ada yang baru ya Mas ya? Kurang. Ya terkesan nggak ada yang baru betul. Emang sih penjahatnya menurut aku cukup sadis sih Mas. Tampangnya sih apalagi pas pakai topeng ya. Pakai topeng tuh dia cukup menjiwai bagus tuh. Itunya. Antagonisnya sih cuma dan kayak lagi zombie-zombie juga bagus-bagus sih Mas. Cukup gerakannya tuh cukup eksplosif menurut aku sih. Oke. Nah, kalau dari Mas Dian gimana nih Mas mengenai ceritanya nih Mas? Saya ada kemiripan ya, setuju sama Mas Coaching soal tidak menaruh suatu hal yang baru gitu. Karena kalau saya tapi ambil dari sisi yang beda ya. Ketika melihat awal ini premisnya itu sangat simpel gitu. Lalu satu orang diminta bentuk tim untuk melakukan sebuah misi yang dimana di misi itu ada satu bahaya gitu. Premisnya kan sebenarnya gitu doang gitu. Jadi waktu saya ngelihat itu setup awalnya itu saya ngerasa mirip banget sama Money Heist gitu, La Casa de Papel, mirip banget gitu. Jadi di mana ada orang-orangnya beragam, karakternya, latar belakangnya, bahkan warga negaraannya, diminta bentuk tim di mana mereka belum saling kenal, sempat ngumpul dulu baru melakukan misi, terus ada konflik antar satu tim gitu. Jadi itu kan sebenarnya bukan hal yang baru gitu, yang bahkan mungkin di film-film lain yang mungkin sekarang saya lagi nggak ingat, tapi ada juga pernah ditemukan hal tersebut gitu. Jadi mungkin ini dari sisi agak kelemahannya di situ, karena kalau saya masih nempel banget hal tersebut sama Money Heist sih. Soal gimana setup awal si Dave Bautista ini, si Scott ini membentuk tim itu bukan hal yang baru gitu. Yang bahkan ditambah lagi kelemahannya adalah penokohan karakternya itu lemah banget dan cenderung forgettable. Saya bahkan nggak ingat orang-orangnya nama-namanya siapa aja tuh mereka, meskipun latar belakangnya ada ya. Ada yang YouTuber lah, ada yang siapa itu yang jago benerin helikopter itu, terus macam-macam pokoknya karakternya, ada yang bisa buka berangkas, tapi saya nggak bisa mengingat mereka namanya sama sekali gitu, karena ya
gitu dari sisi penokohannya yang lemah gitu. Jadi itu salah satu hal yang menjadi sisi kekurangan dari cerita dari film Army of the Dead ini. Sama satu lagi sih mungkin karena durasinya yang terlalu panjang ini salah satu penyebabnya adalah banyak naskah-naskah dialog yang saya rasa nggak penting gitu. Yang sebetulnya udah di-cut aja nggak apa-apa lah, kayak percakapan antara si Scott sama si Kate tuh, si anaknya, yang tentang habis ini kita mau jualan roti keju apa, itu terlalu lama gitu. Nggak penting bagi saya tuh. Jadi ya itu menurut saya tuh salah satu kekurangan film ini ya, salah satunya memang durasi. Meskipun saya bilang saya nggak berasa nonton film ini, tapi ini sebenarnya satu poin kekurangan karena terlalu banyak hal-hal yang nggak penting di dalamnya gitu ya. Terlebih harusnya bisa mengeksplor karakter-karakter lain supaya lebih melekat dan nempel aja gitu buat penonton. Karena apalagi kan rencananya mau dibikin prequel yang otomatis mungkin ada karakter-karakter yang udah mati tapi bisa muncul lagi di yang prequel ini gitu. Jadi itu sih menurut saya kalau dari sisi ceritanya. Iya. Sebelum kita lanjut ke Bre nih, ini apa sebagai informasi tuh yang helikopter tuh si Tig Notaro itu kan menggantikan aktor yang sebelumnya itu harusnya, tapi karena terlibat dalam pelecehan ya, dalam arti ya kasus itu, akhirnya itu dipilih si Tig nih. Dan lucunya ini si Tig Notaro ini di syuting itu semuanya itu pakai green screen ya, dan benar-benar terpisah daripada aktor lain nih, karena ini pengambilan gambarannya itu setelah tuh. Jadi ini menurut saya ini benar-benar ya ini keren sih ya, maksudnya bisa nyatuin adegan-adegan yang ada si Tignya ini nih, yang si pihak pilotnya itu dengan mereka itu benar-benar keren nih. Andaikan waktu itu Justice League tuh Superman-nya bisa diedit oleh mereka nih. Nah, kalau Bre gimana Bre? Kalau mengenai ceritanya? Ceritanya sendiri sebenarnya hampir setuju sama Mas Dian. Premisnya itu bagus sebenarnya, udah menarik banget dan simple. Kumpul satu tim, bikin bentukan tim gitu untuk merampok bank. Tapi itu benar durasinya terlalu lama sih. Ceritanya itu terlalu bertele-tele juga dan banyak hal-hal yang nggak penting, scene-scene nggak penting yang sebenarnya nggak usah ditaruh di situ. Kayak yang ngomong-ngomongan tentang bikin roti keju atau gimana. Kayak ini kayak Quentin Tarantino kali banyakin ngomong gitu, enggak? Tapi jadinya nggak berkesan gitu loh, kayak itu kebanyakan. Apalagi setuju juga sama Mas Watching Channel, bagian awalnya itu kayak terlalu lama dibikin ke konflik utamanya. Jadi konflik ceritanya kan mau ke ngerampok tuh, tapi itu lama banget ya ampun, dari menit awal dari setelah opening title sampai hampir 60 menit pertama itu terlalu lama. Padahal sebenarnya bisa dipersingkat lagi, diperpadat lagi sih sebenarnya. Jadi benar-benar durasinya tuh, walaupun setuju, enjoy ya, Mas Dian, enjoy nontonnya, tapi terlalu lama sih buatku. Dan ceritanya itu sedikit, ya kalau boleh bilang ya, itu nggak sinkron semua sih. Maksudnya pointless gitu loh. Kayak di akhirnya itu, terus apa yang mau didapetin di sini itu apa? Kesan drama keluarganya pun juga nggak berhasil banget gitu kalau menurut saya di segi ceritanya itu. Ngarah-ngarahnya, ini sebagai contohnya itu ceritanya yang lemah, memang ceritanya lemah ya, nggak tahu ngarah kemana, plot hole-nya juga lumayan banyak. Yang mau gue sharing nih, itu kan si anaknya Dave Bautista itu kan ikut gara-gara mau nyelamatin temennya kan, yang anak Gita itu kan, yang anaknya istilahnya ditinggal gitu. Kan? Dan itu kan kita cuma dikasih istilahnya backstory-nya, istilahnya dikasih tahu kalau mereka ini pernah deketnya cuma ngobrol gitu doang, jadi kayak nggak tahu ini cuma temannya doang lah, nggak tahu bakal dia tuh penting gitu si Greta. Nah itu sampai akhir itu kan jadi sebuah beban nggak sih, kayak cuma buat selamatin Greta doang gitu si anaknya ini, tapi bikin semuanya mati gitu. Iya juga sih. Dan setelah selesai si Gritanya itu nggak tahu kemana, walaupun udah selamat di helikopter pun, terus nggak dimention sama sekali. Terus gimana? Maksudnya kayak buat apa dia naruh Greta di situ cuma buat biar mati semua, biar anaknya ini bisa ikut gitu loh. Itu benar-benar kayak jalan ceritanya tuh agak nggak apa ya, kayak kurang terkait satu sama lain, kayak dibikin aja kayak gitu. Jadi ceritanya itu benar-benar amburadul. Nggak tahu lah kayak mau dibawa kemana sih menurutku loh. Kalau dibikin konsep yang bagus, solid, cerita yang solid itu kayak kurang banget sih ini.
Tapi kalau segi entertaining, ya yang penting gini aja lah, dibikin kayak ini ceritanya, yang penting bisa dinikmatin actionnya, dinikmatin estetiknya, itu benar-benar menang sih. Orang-orang pasti pada nonton, nggak peduliin sama ceritanya. Tapi kalau saya sendiri pribadi yang pengen dapetin sebuah cerita yang keren, sebuah cerita yang solid sebenarnya, kayak pengembangan karakter juga ada. Di sini kan juga pengembangan karakter nggak ada, kurang dibangun juga. Itu jadinya kayak kurang sih. Ceritanya memang benar-benar kayak, ya boleh dibilang memang mengharapkan Zack Snyder itu kan terkenal dan pengen tahu gimana sih, apakah penulisan dia bikin narasi itu bagus, tapi ternyata kok nggak begitu bagus juga. Maksudnya kayak ya biasa aja lah, kayak nggak dia nggak menang di penulisan naskah cerita, tapi menang di estetiknya sama visualnya. Jadi segi cerita saya nggak sih, lemah sih, kurang. Nah, ini dia nih, berarti yang membuat saya agak-agak kecewa ya. Ini tadi itu benar nih, udah dirangkum dari semuanya nih, dari Mas Watching, dari Mas Dian atau si Bre Alfian ini. Ini pada intinya ini ceritanya ini terlalu panjang durasinya, tapi nggak dipergunakan secara baik. Dalam kan, oke, mau durasi panjang boleh, tapi tolonglah, maksudnya perkembangan karakternya itu dibangun. Alasan sang anak si Cat itu ingin menyelamatkan temannya itu, yaitu kita harus istilahnya harus ikut istilahnya empati juga. Oh iya nih, dia emang harus diselamatin. Tapi kan dibangunnya cuman ya nggak ada pembangunan sama sekali. Bahkan karakter-karakter yang ikut dalam misinya, walaupun di awal itu sudah ada opening, itu sudah diperlihatkan istilah mereka itu kerja sama tim segala macam, tapi itu kita sepertinya ini di sini ini nggak terlalu dikupas nih, dalam arti baik itu kita kalau saya pribadi cuma ingatnya aja, oh oke, si Dave Bautista anaknya si YouTuber, temannya YouTuber, si pilot, cuman istilahnya habis itu si Brankas. Nah, cuman ingetnya itu tuh istilahnya. Dan emosional itu juga kalau satu persatu istilahnya seperti film-film zombie lain, satu persatu mati juga, oh ya udah mati istilahnya. Jadi istilahnya nggak ada ikatan batin kita nih ke mereka. Dan itu memang saya sih akui sih, maksudnya dalam arti yang pertama durasinya kepanjangan, panjang boleh, tapi dipergunakan. Kalau tidak dipergunakan seperti ini, mendingan dipadetin supaya orang tadi itu kan kata Mas Watching itu sebenarnya misinya simple nih Mas ya, tapi kok sepertinya ribet istilahnya untuk 1 jam pertama tuh simple, tapi kok dibikin ribet istilahnya kan seperti itu. Yang kalau mau simple aja tuh plak seperti itu sih. Nah yang dan pembangunan karakternya itu yang akhirnya itu kenapa nih di durasi panjang seperti ini nggak dibangun dengan baik. Nah, sekarang dari karakter kan kita kan udah ngomong nih oh ini kurang pembangunan karakter sayangnya. Nah, sekarang saya mau ngomong ini, kalau dari segi zombinya gimana nih? Apakah menemukan sesuatu yang menarik nggak? Kalau saya pribadi sih sebenarnya itu melihat wah gila nih, misalnya ada zombie kuda, ada zombie harimau tuh macam putih ya. Terus habis itu menjadi kerajaan, istilah ini it's a kingdom, benar-benar kingdom seperti film Korea tuh, benar-benar Harafia Kingdom istilahnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kelebihan dan kekurangan dari zombie yang ada di film ini? Mas Watching gimana Mas? Zombinya sih sekali lagi gerakannya sih cukup bagus ya Mas, atau make-up-nya juga bagus, terus adegan-adegannya juga cukup ya oke lah. Apalagi tuh adegan yang paling aku memorable tuh adegan yang liftnya ada bunyi tuh Mas, tek. Yang turun bruk gitu ya. Turun dari lift itu salah satu adegan yang jarang-jarang tuh Mas bisa kayak gitu ya. Maksudnya tuh termasuk original juga tuh Mas. Maksudnya jarang kita lihat zombie tuh mau jeblok lift, tapi kita nggak ketahuan dia kan sebelumnya nggak ceritain kan Mas dia apakah prosesnya dia ke lift itu gimana gitu. Tapi dari adegan itu menurut aku keren banget. Cuma tuh adegan yang itu aku juga keselnya baru ingat adegan tuh yang mau ke berangkasnya itu Mas. Yang pakai itu masak menuju pintu berangkas itu loh. Yang masak dulu. Yang itu buat apa ya sebenarnya? Iya masa pakai eksperimen itu zombie lewat dulu sih. Terus
Habis itu udah beres gitu kesannya, udah bisa masuk gitu, tau gak Mas. Sedangkan si Dave Bautista kesana gampang banget, ibaratnya kan dia bertiga dulu tuh Mas. Kan sebenarnya bertiga dulu, tapi Dave Bautista pas nyari kemana sih tuh kok lama, terus dia nyamperin dengan begitu mudahnya tuh, kesannya tuh kayak ya udah, kalau misalnya 3 orang itu nggak masuk, mereka nggak mikir lagi si Dave Bautistanya arah ke arah pintu berangkasnya itu loh. Itu kayaknya jebakannya itu cuma sekali pakai ya, jadi bukan berkali-kali ya. Ya betul, sekali doang. Sekali doang. Sekali pakai. Tangannya dimasak. Terus tapi itu apa? Salah satu zombie, kalau Mas bilang zombinya gimana, yang untuk jadi si bos itu ya, yang si Steve Tyler itu Mas. Itu bagus. Itu bagus. Itu apa? Garang banget. Dia perawakannya kecil tapi secara ekspresinya, secara dia meluapkan emosi ketika istrinya dipegang palanya itu bagus banget. Itu tampang-tampangnya kayak yang main-main Dracula gitu ya, rambutnya panjang, badannya kecil. Aerosmith. Jadi Mas istilahnya tidak bermasalah dengan metode zombinya kan, ini kan macam-macam nih, ada zombie yang lambat, ada zombie yang blow on tuh istilahnya. Karena juga matinya nggak ketahuan ya Mas ya, macannya ya. Macannya iya yang terakhirnya di nuklir. Di nuklir itu doang ya, tapi kan sayang cuma kayak gitu doang ya. Iya benar, sayang. Justru terus ini pasti Van der Heef yang orang berkulit hitam itu pas keluar dari, kan udah di nuklir dia, tapi bisa keluar gampang gitu ke naik mobil ya Mas ya. Kan udah itu aku yang nggak ngeh atau apa, tapi kayak gampang banget abis itu langsung naik mobil gitu kan ke Utah gitu. Ibaratnya kayak ini, kayak Indiana Jones. Iya, kok segitu prosesnya. Kan dia di situ Mas. Kan dia ditutup sama si yang ahli kunci kan ke dalam berangkas ya Mas. Dia ditutup ke dalam berangkas ya. Dia lewat pintu atas tuh, leleh kali kena nuklir tuh. Tapi itu bener-bener jadi kayak plot hole nggak sih kalau dilihat-lihat? Iya. Gue lagi mau cari tahu itu berangkasnya merek apa tuh, istilahnya nuklir aja masih bisa selamat. Sama kayak di Indiana Jones kan, Indiana Jones yang terakhir tuh yang school tuh kan, dia kan masuk ke lemari es tuh, selamat tuh di nuklir si Indiana Jones-nya. Itu kan yang marah-marah. Dan yang nggak perlu lagi yang itu Mas, yang sama penjahatnya tuh dikoncin dari atas tuh, kesannya digembok tuh. Terus dia bisa sih nggak ada adegan, nggak ada apa, tiba-tiba kayak ngegergaji itu, tau gak, ngegergaji ruangan lain. Gergajinya kan bisa ngambil dari si itu temennya tuh ya, yang ada tato omeganya ya. Iya, tapi kayaknya bisa kayak udah langsung mikir, langsung digergaji gitu kesannya gitu loh. Tanpa dia berpikir paniknya itu loh. Paniknya nggak ada, jadi di sana yang panik cuma si Coyote itu yang cewek itu. Tapi toto si Dave Bautista lagi gergaji itu kan, ruangan itu kan. Temennya. Jadi kalau untuk zombie yang bisa ngindarin peluru, yang bisa parkour, misalnya yang bisa ngelawan, itu nggak ada masalah Mas ya? Nggak ada masalah. Cuma di opening ya Mas, di opening tuh yang paling keren. Aku nggak tahu deh itu apa hubungan konsen atau itu ada hubungannya nggak sih sama yang zombie kepalanya dan lain-lain. Itu apa cuma perwakilan ya? Enggak, itu yang pertama yang dari area 51 itu zombie alfanya tuh. Itu zombie alfanya kan. Nah itu nanti cukup menarik tuh, soalnya pas awal itu kalau nggak salah rambutnya pendek ya. Tapi rambutnya pendek. Tapi kok pas udah terakhir rambutnya panjang, berarti kan kalau zombie yang lain kan rambutnya kan tetap nggak tumbuh tuh. Jadi jadi ini banyak misalnya teori-teori ini sebenarnya nih zombie udah mutasi atau apa nih? Soalnya kan kalau zombie lain itu biasanya itu rambutnya akan tetap segitu aja tuh. Tapi kalau ini kok bisa panjang sih seperti itu. Iya. Nah kalau dari Mas Dian gimana Mas mengenai zombinya nih, plus minus? Kalau saya cenderung suka sama konsep zombinya karena cenderung fresh ya sama zombie yang dihadirkan oleh Snyder di sini. Karena kita sendiri mungkin di tengah semakin banyaknya film series yang bertemakan zombie, mungkin kita udah bosen dengan zombie lain yang modelannya yang hanya liar, jalannya terpincang-pincang, cenderung lambat gitu. Tapi di sini kan ada zombie yang tadi kayak Mas sebut, ada hewan-hewannya pun bisa berubah jadi zombie. Itu satu di situ. Terus
Satu yang saya suka itu adalah uh, penghadiran zombie alpha di situ. Jadi zombie di sini punya intelektual gitu. Jadi nggak cuma sekedar zombie yang ngincer darah manusia doang, tapi di sini mereka pun bisa berpikir, yang bahkan mereka bisa menganalisa kalau cara membunuh antar zombie itu adalah kelemahannya di otaknya. Dan itu yang dipakai si rajanya, dia pakai topeng tuh kayak Magneto. Jadi banyak yang mencoba nembak ke sini tuh semuanya mental gitu. Jadi itu salah satu hal yang saya suka, konsepnya cukup fresh untuk zombinya. Dan untuk make up-nya sendiri saya juga suka gitu. Jadi untuk zombie saya pribadi nggak ada masalah untuk bagaimana Snyder menghadirkan zombie-zombie ini yang bahkan ada kasta-kastanya gitu. Jadi menurut saya itu oke lah, karena ini kan ada unsur bumbu komedinya juga, jadi cukup melengkapi hal tersebut. Kalau saya sih itu. Oke, Bre gimana Bre? Sama kayak Mas Dian, sama persis. Make up-nya nggak, udah keren make up-nya, zombinya udah fresh juga, gerakannya udah smooth juga. Tapi itu zombie kayak ada zombie harimau, zombie kuda, itu benar-benar keren sih. Sama kayak Mas Dian, persis. Singkat aja maksudnya. Sama kok, masalahnya sama, jadi udah biar lanjut aja kan. Yang paling suka zombie yang mana Mas? Zombie harimau. Iya nggak usah ini lagi, emang itu paling mencuri perhatian. Kalau yang lain-lain kan, kalau di film-film lain kan yang kita lihat kan zombinya kan cuma anjing doang ya, bahkan di Resident Evil sebatas anjing doang. Ini udah harimau putih, pula ya. Nyabik-nyabiknya enak tuh dilihat, suka banget sebenarnya. Nyabik-nyabiknya. Nyabik-nyabik si anak buahnya Hiroki Sanada itu, ya mantap sih. Terpuaskan di situ sih, benar-benar terpuaskan di action sih. Ya saya pribadi pun menyukai zombinya ini, walaupun dalam arti memang banyak nih, dalam arti banyak beraneka ragam kan ya. Dalam arti yang tadi saya bilang itu dari zombie yang biasa, yang zombie yang bodoh, yang nggak bisa mikir, istilahnya yang cuman berdasarkan insting aja, sampai ke zombie istilahnya yang bisa parkour lah, bisa lari lah, bisa ngindari peluru lah, sampai saya mempunyai zombie alpha. Nah ini konsepnya bagus nih, alpha menggigit orang akan menjadi alpha lagi nih, menjadi zombie. Zombie yang bisa berpikir nih. Jadi sang alfanya ini nih yang justru ini yang sekarang ini kita masih tanda tanya nih, alfanya ini sebenarnya apa nih, siapa nih yang dari dia dibawa dari Area 51 ini apa nih, dan mau ngapain nih, dibawa kemana. Nah ini kita tanda tanya nih. Terus kenapa bisa menjadi istilahnya alfa menjadi alfa, tapi kalau yang bukan alfa itu menjadi zombie biasa. Nah itu kan agak-agak juga nih. Tapi yang itu yang membuat menarik tadi itu banyak macam zombie, dan itulah yang membuat istilahnya menjadi lebih ribet dalam arti seperti itu. Nah kalau adegan memorable apa Mas? Dari Mas watching dulu nih. Adegan paling memorable, kalau menurut gue nih karena temanya zombie ya Mas ya, kayak seperti tadi aku bilang, adegan ketika liftnya mau diturun dari situ sih Mas. Oh yang itu, yang soalnya jatuh ya? Soalnya jatuh tuh ngeri loh buat aku sih. Itu satu dengan memorable sih, yang serius ya untuk di sisi zombinya Mas. Kalau saya yang bayangin tuh tadi itu andaikan kalau jatuhnya itu mirip kayak World War Z itu, wah itu pasti lebih seru tuh kalau banyak. Tapi ini berprosesnya itu loh ngeri loh. Maksudnya kan sempat 3 menit kan bunyi-bunyiin itu kayak kesannya tuh kayak mau rubuh gedungnya atau gempa atau apa, kita mikirnya gitu kayak ada gempa atau ada gedungnya mau rubuh atau apa gitu. Nggak tahu zombinya pada mau turun itu sih Mas. Sama satu lagi, kalau boleh satu lagi, paling adegan yang dia nancepin itu Mas, si koyot itu Mas, tombak. Terus akhirnya dia lepas itu kepalanya. Terus pecah kepalanya. Si Coyote ini kita nggak tahu kenapa ya, akhirnya itu nggak tahu ya. Kan mati, itu kan ketusuk tombak. Tusuk tombak kan nggak mati kan? Nggak digigit ya? Nggak digigit, tapi ketombak itu di tembok ya. Kalau saya pikir sih matinya kena nuklir. Iya, itu semuanya mati kena nuklir sih. Jadi mancep terus ke nuklir, itu dia tuh yang kalau saya dapat sih. Iya. Sama satu lagi Mas, sorry, adegan helikopternya termasuk bikin tegang Mas walaupun kita nonton di TV. Helikopternya bagus loh. Itu apa? Visual effect untuk ketika helikopter terasa real banget pas menurut aku Mas. Pas lagi naik turunnya itu ya.
turunnya tuh ketika si pengemudinya itu benar-benar mau supaya nggak nabrak itu, menurut aku sih bagus itu sih Mas. Itu memorable sih kalau dari aku. Nah kalau Mas Dian gimana Mas? Adegan memorable ya. Kalau saya mau jawab ini subjektif banget nih. Kalau mau jawab adegan memorable di film ini, kalau saya memilih adegan memorable versi saya adalah endingnya, ketika soundtrack dari Zombie itu hadir di film ini. Karena saya pribadi emang suka banget lagu The Cranberries Zombie. Bandnya juga saya suka gitu. Ini lagu dan bandnya legend banget, udah 30 tahun mungkin, dan udah terngiang-ngiang di mana-mana lagu legend ini, dan nggak pernah terpikirkan bagi saya pribadi ketika lagu Zombie ini bisa dihadirkan sebagai soundtrack dari sebuah film bertemakan zombie. Jadi waktu pas ending itu saya cukup berdecak kagum gitu ketika lagu The Cranberries ini bisa dihadirkan gitu di film ini. Jadi itu bagi saya sih adegan paling memorable menurut saya. Itu sih mungkin kalau saya di penonton saya di bioskop ada hal tersebut, saya tepuk tangan kan di bagian itu. Ketahuan umur kalau si Brema mungkin belum lahir nih Cranberries. Tapi cuma tahu lagunya doang. Oh, lagunya kan legend. Lagunya legend. Gitu. Nah, kalau yang zombie itu tuh ini juga ada beberapa, istilahnya ada beberapa pendapat itu lagunya itu sebenarnya itu salah satu pesan juga. Soalnya kan itu kan terakhir kan di nuklir nih, di bom nih. Sedangkan lagu zombie itu sebenarnya kan Cranberries kan juga ingin memberikan pesan bahwa ini istilahnya peperangan yang mengakibatkan banyak kematian kan ya. Nah, itu sih satu sisi bagus ini pasnya ini endingnya di bom. Terus ini film zombie, nah itu jadi lagunya cocok tuh, jadi tanda kutip nggak terlalu maksa, bukannya misalnya kucuk-kucuk film zombie tiba-tiba ada lagu zombie itu sih. Iya, betul, itu yang saya suka tuh. Jadi awalnya cocok nih. Belum lagi kalau Viva Las Vegas yang pertama ya Mas ya. Viva Las Vegas. Iya. Viva awal. Nah, Las Vegas itu yang pertama lagu. Iya betul. Itu kan wah banget tuh ya. Betul. Jadi pemilihan soundtrack jadi salah satu hal yang bagus untuk film ini bagi saya juga. Nah kalau Cranberries itu Mas Dian, Cranberries itu terlihat itu rasanya si Cranberries nyanyi atau di aransemen ulang kayak lebih enak kayak lebih akustik kayaknya ya. Itu Cranberries-nya, tapi mungkin karena soundnya pakai sound yang kekinian jadi beda sama yang biasa kita dengar dulu. Di remix ya berarti ya? Nggak di remix sih, lebih kayak apa itu aja ditransform dari media yang lama analog ke media digital. Biasanya kan musik-musik lama gitu, label-label sekarang kan kalau ngari package lagu-lagu gitu sekarang. Pas adegan di nuklir itu Mas ya? Adegan pas setelah adegan di nuklir itu. Ya pas momennya sih. Pas buka dari bagasi. Gimana Bre? Enggak, lanjut aja. Itu malah kan klip-klipnya itu dari itu sih, siapa yang keluar dari berangkasnya itu. Baru mulai musiknya kan dari situ kan. Nah, kalau adegan memorable dari sini aja channel, Mas Bre gimana? Opening title-nya. Opening title-nya ya. Title-nya itu benar-benar paling keren, paling memorable. Masih suka jadi tahu lagu Viva Las Vegas. Sering masih kebayang-bayang lagunya. Viva Las Vegas. Keren, slow motion-nya keren, itu yang paling keren sih. Dan berasa kayak beda cerita, kayak cerita yang disuguhkan di opening title sama cerita aslinya itu kayak beda tuh. Penasaran nggak cerita gimana Las Vegas-nya ini jadi penuh zombie, itu malah jadi yang ingin penasarannya di situ sih. Dari opening title-nya, karena itu yang paling berkesan sih. Keren sih, slow motion-nya, benar-benar estetik sih. Kalau saya justru yang adegan yang saya suka itu selain yang pas selain yang pertama itu adalah yang pas dia itu mau masuk ke zombie yang lagi dorman, yang lagi tidur. Nah itu saya suka tuh istilahnya itu. Berarti yang dia harus diam-diam, yang pakai lampu kecil ya itu ya, yang sebagai jalan tuh. Nah, ya, betul. Yang masih pada hibernasi. Yang masih hibernasi itu. Nah, itu saya suka tuh karena itu menurut saya sih itu harusnya cukup menegangkan sih. Apalagi kan itu kan rame zombie kan dari jaraknya lebar ke kecil kan. Nah, gimana caranya itu? Nah, terus habis itu cara dia istilahnya ngebunuh tapi tanpa menimbulkan suara segala macam. Nah, itu tuh saya suka tuh. Terus yang kedua
yang saya suka itu pas munculnya itu tuh ada harimau, terus dia naik kuda, yang pas dia mau ngejar mau ngejar itu tuh dia naik kuda tuh. Jadi kan itu kan kelihatan banget tuh itu pasukan zombie. Nah itu dari situ saya mempunyai imajinasi, wah ini nih kerajaan tanda kutip kingdom daripada zombie ini nih harus diolah lebih banyak lagi nih. Tapi saya nggak tahu nih, apakah ini tadi itu segala ceritanya yang kurang, yang banyak plot hole-nya, apakah ini karena mau dibikin spin-off, mau dibikin prequelnya. Nah ini kita nih, saya agak sebel sih bener. Saya agak sebel sih, maksud saya ini apa beneran plot hole atau ini memang disisakan untuk yang tadi itu, baik itu spin-off ataupun prequelnya seperti itu. Nah itu dua yang saya suka sih, dua itu sih. Itu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin banyak nih ya. Kalau dari kalian ini sebenarnya suka nggak dengan film ini? Nah, dari Mas Watching gimana Mas? Cenderung kemana? Cenderung terhibur sih Mas. Terhibur sih. Porsi aku terhibur sih sama film ini sih Mas. Nggak kecewa sih, nggak kecewa. Nggak di luar ekspektasi juga. Tapi yang aku bisa bilang bukan bilang bagus ya, tapi terhibur Mas. Entertain me sih. Oke. Kalau Mas Dian? Saya suka, yang jelas ini kayak pernah saya tulis itu bukan karya terbaik Snyder, tapi ini benar-benar entertaining banget, sangat enak diikutin, enjoyable, dan saya sendiri ngasih skor 78 dari 100, jadi cukup bagus film ini menurut saya. Oke, Bre Alfian? Sama, terhibur juga. Ini film tuh menyenangkan, action-actionnya brutal sama gory, visualnya keren, indah dilihat, estetik. Tapi kalau dari segi cerita agak kurang masuk aja, banyak plot hole-nya, banyak yang nggak masuk akal. Entah itu tadi mau dimasukin untuk prequel atau selanjutnya. Untuk bagian awal mungkin masih bisa, tapi untuk tengah-tengah jalan ceritanya itu kayak pointless banget. Jadi terhibur aja, tapi mengharapkan sebuah cerita yang solid sih sebenarnya. Tapi tetap terhibur sih. Ya itu sih popcorn film yang dinikmatin tanpa usah dipikirin aja ceritanya kayak gitu. Aku pun ngasih ratingnya 70 dari 100, 7 dari 10. Menang di action sama entertainingnya, tapi kalau dari segi cerita enggak sama. Oke. Kalau saya pribadi juga saya bilang ini nonton aja karena saya juga suka, walaupun memang benar ini bukan film terbaik itu Snyder. Bahkan mungkin istilahnya di bawah lah karena dia kan yang nulis juga ini. Terus habis itu karena ini aksinya itu cukup keren lah ya. Sayangnya ini ya tadi itu durasinya itu terlalu panjang dan tidak dipergunakan, itu aja sih. Bukan karena saya bosan, tapi saya lebih ini durasinya panjang kenapa nggak dipergunakan lebih lagi sih, itu sih sebenarnya. Kalau bilang saya bosan, saya sih nggak bosan, saya nonton. Dan yang salah satu keganjalan saya adalah tadi itu sebagai penggemar film zombie, saya berharap ini gore-nya itu bukan estetik, gore-nya itu harusnya itu ada yang lebih dikasih, istilahnya gore yang benar-benar istilahnya ciri khas film-film zombie itu, istilahnya kayak jeroannya kemana-mana itu dia tuh, itu kalau saya pribadi sih seperti itu. Nah ini kan selain daripada filmnya ini, ternyata ini banyak teori-teori nih yang berseliweran nih, dan sempat istilahnya karena di filmnya ini sempat ngucapin kayak misalkan mengenai alien, terus mengenai time loop nih, seperti itu ya, kan ada yang time loop ya. Betul. Yang pertama itu ngomong soal alien nih, terus ternyata itu ada beberapa adegan itu ternyata itu zombinya itu darahnya biru. Terus abis itu kok zombie bisa hamil. Nah, ini jadi teori-teori yang ini nih. Nah, kalau menurut Mas Watching ada teori nggak nih Mas? Atau Mas Watching mikir ini sebagai apa nih? Misalnya ratunya kok bisa punya anak. Kalau di Dawn of the Dead kan lagi hamil digigit anaknya jadi zombie. Kalau masih ingat tuh anaknya nanti pas lahir itu jadi zombie tuh istilahnya. Yang aku bingung kan teori yang itunya sih Mas, kalau yang jadi pertanyaan aku teori yang endingnya itu Mas, yang si Van der Kolk itu Mas. Kan dia udah kegigit kan. Tapi dia terlihat kok tetap jadi manusia gitu Mas. Lama ya prosesnya. Beda sama si Dave Bautista ya. Apa? Iya, cepat banget. Dia cepat ya. Yang lain juga cepat.
kalau kita lihat contoh-contoh yang lain kan juga cepat jadi zombinya kan, kalau yang lain ya. Yang di Pangkalan itu pertama kali opening juga cepat, dia kok lama, dan itu mungkin teorinya disiapkan Snyder untuk jadi yang kedua kali ya Mas ya, untuk jadi jilid kedua ya, mungkin ya senjata dia untuk siap-siap untuk jilid kedua ibaratnya gitu loh, biar orang bertanya ini teori apa nih, kok dia nggak apa-apa udah kegigit tangan, dia malah ketawa, dan dia mungkin ada niat. Kalau dari ketawa itu aku melihat dia kayak ada niat-niat yang kurang baik mungkin untuk dunia kali. Sekilas bukannya sih. karena dalam arti bukannya karena dia ketawa itu karena saking marahnya itu, sialan gue udah selamat ternyata gue kena gigit juga nih. Itu dia melihat wah gue ada kesempatan nih untuk bisa menguasai dunia dengan mungkin tanda kutip arah-arah yang negatif kalau buat dari ketawanya Mas ya. Oke. Sombong kan duit keluarin terus dia ngajak digambarkan dia ada tipikal tuh kayak sombongnya itu Mas, yang ngajak pramugarinya minum atau apa gitu ya, karena dia punya uang jadi dia dibutakan oleh uang Mas. Itu bahaya ntar mungkin untuk jilid keduanya Mas, mungkin Mas. Mungkin nanti anak teori kedua mungkin nanti anak cewek mungkin bisa jadi jagoannya kali Mas ya. Mungkin aja itu anak ceweknya gue sebel sih. Itu Itu sih dari aku itu Mas. Dikit ya. Nah itu tuh yang terakhir selamat tuh dia ada tato omega ya. Jadi kan penjahatnya alpha, dia-nya omeganya nih nanti nih mungkin nih. Awal dan akhir. Nah kalau Mas Dian ngeliat ini gimana Mas Dian? Dalam arti kayak tadi itu pertama kali pas lagi ngobrol-ngobrol tuh tentara ngomong soal alien, terus pas balik rambutnya masih pendek, sekarang kok rambut panjang. Nah, terus kok istilahnya ini zombinya pinter nih, bisa pakai ini. Ya, helm. Ya itu ada teori-teori tertentu nggak? Atau istilahnya kok ini si Queen itu kok bisa hamil, bisa punya anak bayi, dan dia dengerin itu berarti itu berdetak tuh bayinya itu, bukan bayi mati. Oh iya betul, janin itu ya. Nah, tapi ini Mas, sebelum saya jawab pertanyaan Mas, ini tadi ada nyinggung dikit soal si putrinya si Scott ya, putrinya Dave Bautista, si Kit. Karena ini bisa dibilang dia banyak di-hate lah dari film ini gitu, dari para penonton gitu. Tapi saya pribadi pada akhirnya merubah pikiran saya gitu ketika saya ada baca-baca riset sedikit tentang kenapa harus ada dia gitu. Jadi sebetulnya ini adalah semacam penggambaran kalau ini kondisi Snyder sebelumnya, yang dimana dia kehilangan putrinya, ya si Autumn itu yang dia meninggal bunuh diri. Jadi ini semacam penggambaran gimana kegundahan kegelisahannya Snyder yang masih merasa bersalah ketika putrinya itu ketika melalui masa-masa sulit itu dia nggak ada gitu, dan itu diselipkan dalam sebuah dialog. Dan setelah saya mengetahui hal tersebut, saya merasa hal tersebut menjadi hal yang sangat menyentuh gitu secara emosional gitu. Ketika Snyder menyisipkan hal tersebut gitu di dalam ceritanya, dan itu membuat saya pada akhirnya berubah pikiran tentang Kit ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan tadi tentang teori, saya pribadi sampai detik ini belum ada ngegali teori apapun gitu, tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apakah itu alien, apakah kenapa si zombinya itu bisa punya anak dan lain sebagainya gitu. Dan kalau saya sih murni menjawab mungkin ini sebagai bridging lah ya, sebagai bridging karena jelas-jelas yang akan dilanjutkan nanti latar belakangnya itu prequel, otomatis banyak hal yang harus dijawab gitu di prequel ini dari misteri film sebelumnya gitu. Kecuali kalau sequel kan otomatis kita harus maju ke depan, ini kan kita mundur ke belakang, otomatis kita menggali lebih dalam ada apa sih sebelumnya, ini zombie ini dari mana sih. Jadi menurut saya sih murni karena soal ini aja, bridging aja kalau untuk sekian banyaknya plot misterius di film ini. Nah, yang tadi itu ngomongin soal Snyder, ya itu mungkin itulah kenapa ada beberapa dialog itu antara bapak sama anak sih ya, yang kesannya itu nggak perlu. Nah itu dia tuh, menurut saya sih itu berasa seperti itu sih. Dan kalau bisa dilihat ini mungkin si Dave Bautista itu merupakan gambaran dari si Snyder, gimana dia itu merasa kehilangan tuh ya. Betul. Merasa kehilangan atas istilahnya dan berusaha menjauh segala macam seperti itu sih. Nah kalau dari Bre gimana Bre? Misalnya kalau nonton ini nih ada kepikiran nggak sampai nggak bisa tidur gitu sampai? Enggak sih, sampai nggak bisa tidur sih. Tapi mau ngomongin soal yang kita tadi ya, yang kita sama di Bautista.
Uh, aku malah istilahnya kayak nggak malah boleh ya mungkin Zack Snyder memang nyisipin istilahnya cerita kehidupannya dia di sini, tapi lagi-lagi dia kurang bagus nyampurinnya. Effortnya ya. Jadi kayak kurang smooth aja dia nyampurin antara drama zombie heist-nya sama sebuah drama keluarganya di situ. Jadinya kayak mungkin apa dia memang ingin nunjukin ya kalau udah setelah baca riset kayak Mas Dian tadi baru orang-orang tahu oh gini ternyata. Tapi kalau saya pure dari orang yang nonton ceritanya tanpa nggak ngikutin nggak lihat riset selanjutnya itu kayak kurang smooth aja dia. Jadi memang kayak aku sampai akhir pun kayak dia yang misalnya paling annoying yang bikin semua orang mati dan dia yang selamat. Dan setelah bom nuklir itu helikopternya itu tiba-tiba helikopter bantuan itu tiba-tiba datang dan berhenti gitu kayak tahu ada orang di situ kayak lah dia selamat gitu yang lain mati. Ini jadi kayak masih maksudnya kayak kurang aja sih maksudnya. Tapi kalau oke, lanjut tadi pertanyaannya apa ya yang apanya teorinya mungkin karena memang mau dibikin prequel mungkin memang bisa kejawab di prequelnya. Tapi kalau balik lagi ke sekarangnya masih di film sekarangnya itu kayak berasa sih kayak jadi plot hole dikit sih, kayak banyak hal yang memang nggak dijelasin padahal orang kadang nonton itu cuma sekali gitu kan, maksudnya kayak cuma buat tontonan sekali, maksudnya kayak nggak ngikutin nanti ada prequelnya atau gimana. Itu jadi kayak terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab, apalagi kan ini sebenarnya tontonan yang simpel kan, cuma buat senang-senang aja, nggak dipikirin banget. Itu malah di muncul teori-teori kayak gini tuh kayak berasa jadi plot hole sih kalau menurut saya sih. Walaupun nanti tetap ada prequelnya sama kalau nggak salah ada berikutnya juga ada, jadi dia ada prequel sama berikutnya kan ada series berikutnya. Tapi kalau dilanjutin series berikutnya siapa berarti pemeran utamanya? Ya si Van der Hoor sama Kate doang tuh. Itu doang, itu yang annoying sama yang di Tanaka itu yang punya kasino tuh yang ngasih misi, dia kan masih hidup tuh. Sama itu sih paling Hiroyuki Sanada aja yang masih bisa lanjut ke seriesnya. Jangan-jangan dia devil tuh bikin time loop. Nah, ya, kalau soal time loopnya ini juga kayaknya itu kayak dibikin aja deh menurutku loh. Di pas omong-omongan antara si gembok kunci dari Jerman sama Van der Hoor itu. Soalnya bajunya kan sama semua. Kalungnya pun sama. Tapi kayak kalungnya kan. Iya, tapi kayak apa ya? Apa kayak kurang aja ya sih. Kayak di Sound of the Dead tuh kalau misalkan kalau nonton itu nanti ada satu scene itu kebetulan tuh istilahnya grupnya si Simon Pegg ketemu sama satu grup lagi itu bener-bener mirip tuh, cuma yang satu cowok ini cewek, terus habis itu ada yang suka main handphone, nah itu bajunya sama, ada yang tipe apa, nah itu cuman hai terus lewat, nah itu bener-bener sama berlima gitu, nah apakah kebetulan gitu atau time loop? Kebetulan yang setelah agak lama baru disengaja kebetulan, kayak gitu. Jadi dulu udah dibangun kayak gini, dia pernah gini. Dulu kayak gini, terus sekarang ada kayak gini, sama nih kayak yang dulu dibikin kebetulan aja gitu. Terjadilah teori kayak gitu sih. Hiroyuki Sanada itu ngasih seragam ya, ini pakai seragam ini karena dia pengen pakai seragamin pokoknya semuanya. Lu yang cewek pakai ini, yang ini gitu kali ya. Di setting ya. Setting aja biar sama, biar kebetulan sama. Nah, kalau saya pribadi itu pas nonton itu nggak mikir terlalu banyak teori sih, tapi saya justru berpikir, wah menarik juga nih, zombie kok bisa hamil. Tapi saya kalau pikir lebih dalam lagi, gimana cara hamilnya bingung juga saya dalam arti. Tapi saya mikir itu, oke, kalau gitu ini pengen dibawa ini zombie bisa berkembang biak. Nah ini kan lebih berbahaya nih. Dalam arti kalau manusia digigit zombie jadi zombie. Nah ini zombie berkembang biak ini jadi apa nih? Nah ini nih, apakah ini nanti jadi hybrid antara zombie ini menjadi lebih lagi nih? Kayak di film misalnya Underworld istilahnya segala macam itu mungkin ada hybridnya. Nah ini justru menurut saya ini cukup menarik nih, mempertanyakan bayinya ini nih jadi apa nih si kulit biru ini nih, seperti itu. Ya film itu Mas, The Hill, Have and Ice ya. Betul. Ice. Tapi ada yang aku tadi sempat kepikiran sih, karena tadi Mas BBC9 bilang itu kan zombie di awal, zombie alpha kan.
dia gigit, kalau dia zombie alpha gigit manusia yang lain, dia kan jadi zombie alpha berikutnya kan. Istilahnya yang punya intelektual kan. Nah, di awal kan itu udah digigit tuh dua tentara kan yang dia ikut serbu Las Vegas. Berarti kan mereka bertiga yang di awal scene itu, mereka zombie alpha. Tapi yang hanya kalau pendapat saya itu hanya si alfanya aja nih yang bisa menjadikan orang zombie-zombie pintar, sedangkan orang yang digigit sama zombie berikutnya itu menjadi zombie-zombie lain. Dan makin rendah kastanya, ya makin bodoh istilahnya, ngerti gak? Alpha gigit satu zombie jadi pintar, si pintar gigit satu zombie jadi manusia jadi agak pintar. Nah, makin menurun ya. Itu jadi yang zombie yang tangannya dimasak itu. Kalau saya sih mikirnya gitu sih, itu kastanya itu dapatnya dari situ sih kalau menurut saya sih. Kalau enggak kan pasti semuanya alpha dong. Ya itu yang jadi tadi sempat kepikiran kayak harusnya jadi alpha semua dong. Harusnya kalau digigit sama zombie alpha di awal. Yang jadi pertanyaan saya juga gini, mereka pinter, tapi kenapa mereka tetap mau di Las Vegas, nggak mau keluar? Nah itu, padahal kalau kita lihat di World War Z itu kan dia zombinya bisa sampai naik gedung kan. Di sini mereka cuma tinggi berapa meter pun nggak bisa naik. Apakah itu sengaja karena mereka istilahnya istilahnya akhirnya kan yang ada rule pertama tuh, ya lu nggak ganggu gua nggak ganggu lu. Misalnya lu kasih persembahan ya udah gua. Oh iya ada rule-nya. Itu rule-nya tuh. Nah itu rule-nya itu cukup menarik nih. Kenapa bisa terjadi rule itu sampai misalnya dia nggak mereka ini zombie yang sudah pintar ini nggak mau keluar daripada Las Vegas. Itu sih kalau menurut saya. Sedangkan mereka pasti kan butuh makan. Itu yang jadi pikiran saya sih. Nah ini menarik sih. Tapi ya kita berharap aja nih nanti nih sequelnya maupun prequelnya maupun spin-off ini cukup menarik untuk dinantikan nih. Nah kalau untuk karakter yang paling disuka ada nggak Mas Wocing? Karakter paling disuka mungkin yang kalau karena ini entertain ya menurutku ya, lebih ke sisi hiburannya mungkin yang aku agak menonjol menurut aku yang si tukang berangkasnya itu kali Mas ya. Itu yang sedikit bikin suasana tuh lebih hidup, mungkin diciptakan sama si itu kali ya. Yang menciptakan si Snyder ya, dia nih jadi yang entertainnya gitu lah istilahnya lah. Kalimat dia lumayan lucu-lucu loh, kalimat-kalimat dia, ekspresi dia, scene dia tuh lumayan yang menghibur lah menurut aku lah. Setuju. Apalagi dia yang sama itunya cukup ini ya. Si Van der Hoef. Oke, berarti ya. Mereka berdua tuh si Van der Hoef-nya sama si itu Ludwig-nya itu TikTok ngomongannya itu juga cukup itu lumayan tuh lucu itu ya. Iya. Lucu. Kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Untuk karakter saya pribadi sih merasa nothing spesial sih, nggak ada yang berkesan buat saya. Termasuk si Dave Bautista itu sendiri menurut saya sih masih terlalu standar lah, tidak memorable, dan ya udah aja gitu meskipun beragam gitu latar belakangnya, kewargaraannya, dan juga profesi mereka, interaksi antara mereka yang dibikin jadi konflik. Tapi menurut saya pada akhirnya nggak ada karakter yang berkesan sih menurut saya. Jadi ketika misalnya dibuatkan sequel ataupun prequel nggak ada mereka pun saya rasa nggak ada masalah. Ada karakter yang berkesan sih, saya pribadi ya. Untungnya udah nggak ada semua ya. Nah kalau Bre gimana Bre? Setuju sih sama Mas Dian. Hampir kayak forgettable karakter semua itu. Tapi memang satu yang menonjol lah, ya setuju sama Mas Wocing, yaitu yang buka berangkas itu. Dia benar-benar hidupin suasana sih di situ. Dibandingin yang lain, dia memang paling menonjol di segi menghiburnya. Dan sebenarnya suka sama casting mereka yang dari berbagai negara kan, dari Spanyol ada si Raul, Jerman ada, Perancis si Coyote dari Perancis. Jadi sebenarnya kan aku suka bahasa, jadi kayak dengerin ini dari Perancis, dari Jerman, dari Spanyol tuh kayak, keren nih sebenarnya dari castingnya ya. Tapi maksudnya latar belakang castingnya dibuat ya. Tapi kalau dari setelah pengembangan karakter sama karakter yang disuka itu sebenarnya ya nggak peduli amat sih, forgettable karakter juga sih. Tapi itu sih si berangkasnya itu sih yang dari Jerman yang benar-benar hidupin suasana. Ya, saya setuju tuh. Dan saya juga berkesannya itu dua itu aja tuh, si Ludwig sama si Van der Hoef sih. Tapi karena mereka benar-benar cocok nih berdua nih berarti. Oke.
Nah, ini sebelum kita tutup nih, Mas Watching nih, ada kata-kata terakhir mengenai film ini nggak? Kata-kata terakhir mungkin di balik teori orang mengatakannya akan ada sequel atau prequel, menurut aku sih Zack Snyder pasti akan berpikir ulang menurut aku Mas, ketika dia akan memutuskan untuk melanjutkan film ini sih, menurut aku itu sih. Tapi yang pasti ya ini salah satu itulah Mas yang aku bisa simpulkan, dan buat audiens dari Mas BB69, menurut aku film ini cukup menghibur, dan kalian kalau ibaratnya film yang mungkin zombie yang memang harus dalam seumur hidup kita, emang kita harus tonton satu film ini, maksud aku sih. Kayak gitu sih Mas. Oke. Kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Yang pasti ini film entertaining banget menurut saya, ringan ceritanya. Jadi silakan aja untuk yang belum pernah nonton karena ceritanya ringan, durasi 2,5 jam meskipun terlalu panjang. Saya rasa nggak terlalu berasa, jadi untuk mengisi waktu ketika penat seharian ini salah satu film yang cocok sih untuk menjadi hiburan ya, karena kita nggak terlalu banyak mikir dan juga ya udah aja gitu ketika 2,5 jam selesai, kita nggak perlu mikir nanti gimana juga nggak terlalu masalah, karena itu tadi saya bilang karakternya nggak terlalu berkesan gitu. Jadi it's purely entertaining, jadi tonton aja lah ini. Apalagi kan ini karyanya sutradara yang lagi naik daun banget ya sekarang, Snyder. Nah, Bre, gimana Bre? Benar. Bagi kebanyakan masyarakat umum yang butuh hiburan, di masa-masa pandemi kayak gini, film ini memang wajib ditonton sih. Soal zombie, heist, konsep baru, ngabungin zombie sama heist, benar-benar entertaining, bakal dimanjain sama actionnya yang gory, brutal, ada zombie macan, zombie kuda, zombie alpha, zombie yang bodoh, terus sama ceritanya yang simple, sederhana, walaupun memang kata Mas Dian tadi memang benar terlalu lama, tapi Zack Snyder berhasil bikin tidak begitu bosen dalam waktu 2,5 jam ini. Tapi tetap enjoy untuk dinikmatin, actionnya benar-benar dapet, ceritanya benar-benar enak dinikmatin bagi semua orang lah. Tapi bagi yang bukan wajib ditonton, tapi bagi yang mengharapkan sebuah cerita yang solid, ada pengembangan karakter dan istilahnya dapat kesan dan dapat makna di dalamnya, dan istilahnya di akhirnya nanti juga merasa puas karena dapat sesuatu hal yang baru, itu nggak ditonton juga nggak apa-apa sih. Tapi untuk entertainment benar-benar bikin senang banget sih. Ini benar-benar hiburan banget ya, popcorn sih. Jadi memang ditonton sih tanpa perlu dipikir. Tapi kalau dipikir ya jatuhnya sedikit agak kurang, seperti para reviewer lain yang merasa kecewa karena ceritanya. Oke. Nah, ini overall kalau bagi saya pribadi ini sebagai pencinta zombie harus tetap nonton, karena istilahnya tetap aja harus melihat tipe-tipe atau konsep-konsep baru daripada zombie yang ada di dunia. Ya, kita nggak tahu nih apakah nanti ke depannya akan dicontoh dengan film-film zombie lainnya dari film ini atau enggak. Tapi ini tetap harus ditonton. Cuma tadi itu ekspektasinya jangan terlalu tinggi, jangan berpikir wah ini Snyder ini jejak rekamnya ini sangat keren segala macam, ya itu mungkin ekspektasinya harus diturunkan sedikit supaya nggak terlalu kecewa sih. Tapi harus ditonton sih menurut saya. Oke, nah ini terima kasih banget nih untuk teman Koko BB69 yang sudah berkumpul di sini. Nah jangan lupa nih untuk para sobat BB69 untuk melihat dan untuk subscribe di Watching Movie Channel, di WV Corner, dan Sini Aja atau Sini Aja Channel, dan juga BB69 Channel. Oke, sekali lagi untuk teman Koko BB69, terima kasih nih untuk ngobrol-ngobrol yang 1 jam lebih, dan semoga ngobrol lebih lagi nih untuk film-film lainnya. Siap. Oke, see you. See you. Banyak.